Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma dengan NPM 1970065166059. Mahasiswa dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab latihan ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Basis Data Ruang 03. Yang pertama, buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM meski memiliki persoalan dan kendala yang hampir sama setiap tahunnya, namun masih mampu berjalan, bergerak sesuai dengan mekanisme pasar yang mereka bentuk, sederhana namun efektif. Pasar yang tak bergantung pada dinamika naik turunnya pasar global. Untuk itu, UMKM ini sangat perlu kita pertahankan dan terus dikembangkan sebagai sokok guru kekuatan perekonomian nasional kita. Untuk itulah, kita perlu bangun database UMKM Indonesia berdasarkan sektor usaha, annual sales turnover atau STO, lama usaha, lokasi usaha yang menjalankan usaha dari tingkat yang terendah, yakni desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga tingkat provinsi se-Indonesia. Termasuk kesamaan parameter definisi UMKM berdasarkan STO atau aset bersih, sehingga ketika pemerintah memiliki program kerja bersama UMKM, misalnya pembinaan, pameran, hingga menjalin kerjasama antar UMKM dengan pengusaha lokal maupun luar negeri, baik skalanya nasional maupun internasional, maka tinggal melihat datanya saja. Tentu akan sangat efektif dan efisien. Kemungkinan UMKM naik kelas semakin terbuka. Selain itu, dengan database tersebut, kita juga bisa menginventarisir potensi di setiap wilayah dari tingkat desa kelurahan, kabupaten kota, hingga tingkat provinsi, sehingga kita tahu berapa rasio UMKM terhadap populasi di daerah tersebut. Seberapa besar produk pendapatan asli daerah atau PAD, tingkat daya beli masyarakat, hingga jumlah kredit, funding, atau funding dan lending UMKM. Dari potensi sebuah wilayah ini, kita juga bisa mengetahui potensial UMKM naik kelas per sektor industri. Jadi bisa saya sebut bahwa database untuk UMKM yang valid dan selalu terupdate itu sangat penting. Yang kedua, berikan penjelasan lengkap tentang komponen sistem basis data. Yang pertama, ada pengguna. Komponen basis data yang pertama ialah pengguna atau user. Pengguna ini bisa dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan interaksi dengan sistem basis data dan mereka membutuhkan informasi yang ada di dalamnya. Pengguna ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, ada application programmer atau programmer aplikasi, yaitu pengguna yang mempunyai tugas untuk membuat suatu program aplikasi guna mengakses basis data dengan bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, ada end user, yaitu pengguna yang didasarkan pada cara mereka melakukan interaksi dengan sistem basis data yang terdiri atas naive user, casual user, specialist user, bahkan termasuk pula kelompok sebelumnya, yaitu application programmer. Designer, yaitu mereka yang bertugas mendesain basis data. Administrator, yaitu mereka yang memiliki wewenang mengendalikan seluruh basis data. Yang kedua, ada data. Ini adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk suatu basis data berkenaan dengan komponen basis data satu ini. Ada yang disebut dengan entitas dan atribut. Adapun entitas itu ialah konsep, kejadian, tempat, atau bahkan orang yang informasinya akan disimpan. Sementara atribut ialah sebutan untuk mewakili entitas. Ketiga, ada software DBMS. DBMS atau Database Management System adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Dengan DBMS ini, siapapun yang berkepentingan dengan basis data bisa memelihara, mengakses, sekaligus mengontrol data dengan lebih mudah dan efisien. Sistem operasi. Ini adalah perangkat lunak yang akan memfungsikan mengendalikan semua sumber daya sekaligus melakukan operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Sistem operasi ini tentunya harus sesuai dengan software pengelolaan basis data yang akan digunakan. Contoh sistem operasi ialah Windows XP, Unix, Linux, Windows 9X, dan lain-lain. Hardware. Hardware atau perangkat keras ialah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data.
Hardware ini meliputi memori, terminal, dan perangkat komputer lainnya mengenai komputer. Jika melihat pada data diolah, maka terdapat 3 jenis komputer yang bisa dikenali, yaitu pertama, komputer analog. Untuk mengendalikan atau mengatur suatu mesin sehingga komputer ini banyak digunakan sebagai alat untuk memantau denyut jantung, seismograf analog dari voltase listrik. Komputer digital atau komputer PC yang memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan komputer analog, sehingga bisa melakukan operasi logika, penyimpanan data, serta mengolah data dengan lebih tepat. Komputer hybrid ialah gabungan dari komputer digital dengan komputer dialog. Komputer jenis ini mempunyai kinerja yang lebih cepat serta lebih tepat sehingga banyak diaplikasikan sebagai mesin robot yang ada di pabrik. Yang keenam, ada software pendukung lainnya. Ini adalah software pendukung basis data yang bersifatnya opsional. Artinya, bila memang butuh dan mau bisa digunakan, dan jika tidak perlu digunakan. Software pendukung ini juga sangat banyak dan beberapa di antaranya yang dianggap sebagai perangkat yang high level ialah Microsoft SQL Server, Oracle, Xbase, dan MySQL. Model data terbagi menjadi Yang ketiga, ada model data terbagi menjadi 3 beberapa kategori. Salah satunya adalah model data berbasis objek. Beri penjelasan lengkap terkait model data berbasis objek yang dimaksud. Model data berbasis objek ini adalah model data yang menyiapkan setiap node atau chart-nya dengan basis objek database dengan menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan relasi objek. Yang dimaksud adalah sebuah entitas, karena entitas adalah sebuah objek yang memiliki karakteristik atau atribut yang bisa dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya orang, tempat, barang lainnya, atau kejadian. Contoh model data berbasis objek pada umumnya adalah model data semantik. Model data semantik adalah relasi antar objek yang dinyatakan dengan kata-kata atau semantik. Model data yang kedua ada model data ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah salah satu model data berbasis objek yang paling sering digunakan. Jenis dan bentuk ERD dari tahun ke tahun pun berbeda-beda. ERD adalah cara penggambaran real case yang terjadi sesuai kasusnya. Dengan ERD kita bisa menggambarkan bagaimana entitas satu bisa berhubung dengan entitas lainnya. Selanjutnya, beri penjelasan lengkap perbedaan antara bahasa aljabar relasional dan kalkulus relasional. Perbedaan dasar antara aljabar relasional dan kalkulus relasional adalah bahwa aljabar relasional adalah bahasa prosedural, sedangkan kalkulus relasional adalah non-prosedural, alih-alih merupakan bahasa deklaratif. Aljabar relasional mendefinisikan cara mendapat hasil, sedangkan kalkulus relasional menentukan informasi apa yang harus berisi hasil. Aljabar relasional menentukan urutan operasi yang harus dilakukan dalam query. Di sisi lain, kalkulus relasional tidak menentukan urutan operasi yang dilakukan dalam query. Aljabar relasional tidak tergantung pada domain, sedangkan kalkulus relasional dapat mengganti tergantung pada domain, sebagaimana kita memiliki kalkulus relasional domain. Bahasa query aljabar relasional terkait erat dengan bahasa pemrograman, sedangkan kalkulus relasional terkait erat dengan bahasa alam. Salah satu contoh bahasa query komersial. Selanjutnya, salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Beri penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan SQL. Pernyataan SQL dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu DDL, DML, dan DCL. 1. Pernyataan SQL kelompok DDL atau Data Definition Language. DDL berfungsi untuk mendefinisikan atribut, basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language. DML berfungsi untuk memanipulasi data yang ada di dalam basis data. Contohnya untuk pengambilan data, penyisipan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Data Control Language atau DCL. Perintah dasar berikutnya adalah Data Control Language atau DCL. Perintah SQL digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap database ataupun pada tabel maupun field yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database.
Soal berikutnya, berikan contoh perintah SQL DDL dan DCL. Yang pertama itu ada DDL, yaitu membuat database. Sintak yang digunakan create database dan nama database, lalu titik koma. Selanjutnya, menghapus database. Sintak yang digunakan yaitu drop database, nama database, selanjutnya titik koma. Selanjutnya ada membuat table. Sintak yang digunakan create table, nama table, titik koma. Menghapus database. Sintak yang digunakan drop database, nama database, titik koma. Selanjutnya ada DML. Yang pertama ada insert, menambah baris pada tabel. Sintak yang paling sering digunakan insert into nama tabel values dalam kurung nilai 1, nilai 2 sampai nilai ke n, lalu titik koma. Yang kedua ada delete, menghapus baris pada tabel. Sintaknya delete from nama tabel where kondisi dan titik koma. Selanjutnya ada update, mengubah isi beberapa kolom pada databel. Sintaksnya update nama tabel set, misal kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, where kondisi, di mana kondisinya. Yang ketiga ada select, menampilkan isi dari suatu tabel yang bisa dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Selanjutnya ada perintah DCL, grant. Perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin ke salah satu user atau pengguna. Hak akses tersebut bisa berupa hak membuat atau create, mengambil data atau select, menghapus data atau delete, mengubah data atau update, dan hak khusus lainnya yang berhubungan dengan sistem. Selanjutnya ada revoke. Perintah ini digunakan untuk mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user. Dalam ini merupakan kembalikan dari perintah grant. Dan terakhir ada soal berikan contoh penggunaan perintah aggregate function dalam SQL. Ada beberapa jenis fungsi agregat di MySQL yaitu yang sering digunakan. Pertama ada AVG. Fungsi AVG digunakan untuk menampilkan nilai rata-rata dari sebuah kolom. Sintaknya yaitu select AVG dalam kurung kolom from nama table, titik 2. Yang kedua ada count. Fungsi count digunakan untuk menampilkan jumlah dari sebuah data. Sintaksnya yaitu select count dalam kurung bintang from nama tabel, titik 2. Selanjutnya ada max. Fungsi max digunakan untuk menampilkan nilai atau data terbesar dari sebuah kolom. Sintaksnya yaitu select max dalam kurung kolom from nama table, titik 2. Selanjutnya ada min. Fungsi min digunakan untuk menampilkan nilai atau data terkecil dari sebuah kolom. Sintaks select min dalam kurung kolom from nama table, titik 2. Selanjutnya ada sum. Fungsi sum digunakan untuk menampilkan hasil jumlah data atau nilai dari sebuah kolom. Sintaksnya yaitu select sum dalam kurung kolom from nama table. Terima kasih telah memberikan saya tugas ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.